Hai semua, perkenalkan nama saya Michelle Prasetyo dari kelas 11 MIPA 1 absen 18. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kimia yaitu membuat larutan penyangga. Oke, adapun topik pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama pengertian larutan penyangga, yang kedua penyangga asam dan juga cara membuat penyangga asam, dan yang terakhir adalah penyangga basa dan juga cara membuat penyangga basah. Tapi sebelum itu kita harus ingat kembali mengenai teori asam basa dari Arrhenius. Yang pertama, asam adalah senyawa yang dapat melepas ion H+, di mana basa adalah senyawa yang dapat melepas ion OH-. Adapun pH larutan asam yaitu kurang dari 7, pH larutan netral sama dengan 7, dan pH larutan basa adalah lebih dari 7. Di sini juga ada beberapa contoh dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan juga basa lemah. Selanjutnya yaitu mengenai pasangan asam basa konjugasi. Nah, pasangan asam basa konjugasi ini adalah pasangan antara asam dan juga basa yang berselisih satu buah ion H+, di mana tiap asam mempunyai pasangan basa konjugasinya, setiap basa juga punya pasangan asam konjugasinya. Nah, pada pasangan asam basa konjugasi, asam itu selalu memiliki satu H+ lebih banyak dibandingkan basa. Ini contohnya seperti berikut. Asamnya yaitu HClO4, di mana basanya adalah ClO4-. Di sini kita lihat di sini ada H1 dan di sini tidak ada H. Jadi selisih antara asam dan basa yaitu selisihnya 1 ion H+, di mana asam memiliki lebih banyak ion H+, 1 lebih banyak dibandingkan basanya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai definisi larutan penyangga. Jadi larutan penyangga yaitu larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya di kisaran tertentu. pH larutan penyangga tidak akan banyak berubah ketika terjadi penambahan asam atau basa. Contohnya seperti ini. Ada larutan penyangga, anggap saja dia pH-nya itu 6. Lalu ketika kita menambahkan asam HCl ke larutan tersebut, pH-nya akan berubah dari 6 menjadi 5,9. 5,9 ini anggapannya itu tidak terlalu banyak berubah kan? Jadi dia itu termasuk larutan penyangga karena dia dapat mempertahankan nilai pH-nya. Begitu pula jika larutan penyangga ini ditambahkan dengan basa NaOH. Jika awalnya dia ber-pH 6, dia akan berubah menjadi 6,1. Dan dia juga dapat mempertahankan nilai pH-nya. Nah, jadi kandungan dari larutan penyangga itu adalah pasangan asam basa konjugasi seperti yang tadi kita sudah pelajari. Nah, larutan penyangga asam itu terdiri atas asam lemah dan basa konjugasinya. Sedangkan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan juga asam konjugasinya. Ini ada contoh dari penyangga asam yaitu CH3COOH ditambah dengan CH3COO-. Di sini adalah pasangan asam basa konjugasi di mana CH3COOH itu termasuk asam atau asam lemah dan CH3COO- itu adalah basa konjugasinya. Di sini juga ada NH3 ditambah NH4+. NH3 ini adalah basa lemah dan NH4+ ini adalah asam konjugasi dari NH3. Jadi dia itu merupakan penyangga basah. Oke, yang pertama kita akan mempelajari mengenai pembuatan larutan penyangga asam. Di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu asam lemah ditambah garam dari asam lemah. Yang kedua, ada asam lemah yang bersifat berlebih ditambah dengan basa kuat. Dan yang terakhir adalah garam dari asam lemah yang bersifat berlebih ditambah dengan asam kuat. Tapi sebelum itu kita harus ingat kembali bahwa asam jika bereaksi dengan basa akan membentuk garam. Contohnya seperti ini.
saya mempunyai larutan CH3COH ditambah dengan NaOH akan menjadi CH3CONa ditambah dengan H2O, di mana CH3COH ini bertindak sebagai asam atau dia itu termasuk asam lemah, dan basa dan NaOH bersifat basa atau basa kuat. Nah, CH3CONa ini termasuk garam dari CH3COH ditambah NaOH, dan juga akan menghasilkan air. Kita sudah tahu tadi bahwa larutan penyangga asam adalah asam lemah ditambah dengan basa konjugasinya. Jadi, jika saya memiliki larutan penyangga asam berupa CH3COH dan di dalamnya ada CH3CO-, dari mana kita bisa mendapatkan senyawa-senyawa berikut? Kalau CH3COH kita bisa langsung menambahkan karena dia merupakan larutan. Tapi jika CH3CO- dari mana kita bisa mendapatkan? Kan dia itu termasuk ion. Jadi caranya adalah salah satunya yaitu asam lemah ditambahkan dengan garam dari asam lemah. Asam lemahnya tadi kita udah punya CH3COOH. Jadi kita masukkan CH3COH ke dalam larutan, anggap saja ini larutan penyangga gitu, belum terjadi gitu, tapi kita memasukkan CH3. Lalu apa tambahannya? Nah, ingat kalau asam tambah basa akan menjadi garam tambah air. Kita pakai contohnya yang tadi, yaitu CH3COH ditambah dengan NaOH akan menjadi CH3CONa ditambahkan air. Jadi kita juga punya CH3CONa di sini. Jadi CH3CONa ini termasuk garam. Nah, CH3CONa ini akan dimasukkan ke tabung larutannya ini. Terus dari mana kita mendapatkan CH3CO-? Ingat bahwa garam dianggap dapat terionisasi sempurna. Jadi CH3CONa itu dapat terionisasi menjadi CH3CO- ditambah dengan Na+. Dengan begitu, di tabungnya ini ada CH3COH ditambah dengan CH3CONa yang di dalamnya juga terkandung CH3CO- dan juga Na+. Jadi di sini itu ada gabungan antara CH3COOH dan juga CH3CO-. Nah, pergabungan itu akan menghasilkan larutan penyangga asam. Cara selanjutnya yaitu asam lemah yang bersifat berlebih dan juga ditambahkan dengan basa kuat. Asam lemahnya sama juga, kita pakai CH3COH. Di sini basa kuatnya yang gampang kita pakai NaOH. Nah, sama juga seperti yang contoh yang tadi, CH3COH jika ditambahkan NaOH akan menghasilkan CH3CONa ditambah dengan air. Kalau ada reaksi berarti kita juga akan membuat MBS. Di sini dikatakan bahwa asam lemah itu berlebih. Jadi kita pakai anggap saja 5 mol, di mana NaOH itu pastinya lebih sedikit daripada CH3CONa. Jadi kita pakai 2 mol. Nah, di bereaksi kita akan memakai min 2 yaitu didapatkan dari batasnya. Batasnya itu 2 karena 2 lebih kecil daripada 5. Bereaksi ini min 2, di sini plus 2 karena produk, di sini juga plus 2. Jadi dapatkan sisa yaitu CH3OH yaitu 3 mol, NaOH habis, dan juga CH3CONa didapatkan 2 mol. Jadi di sini yang sisa itu ada CH3COH dan juga CH3CONa. Di mana CH3CONa di sini bisa terionisasi menjadi CH3CO- ditambahkan dengan Na+. Sama seperti tadi, berarti di larutannya ini juga ada CH3COH ditambah dengan CH3CO-. Berarti dia itu bisa dikatakan sebagai larutan penyangga asam. Nah, tidak sampai di situ, ada pula cara berikutnya yaitu kita tambahkan garam dari asam lemah yang berlebih ditambahkan dengan asam kuat. Garamnya kita pakai yang tadi yaitu CH3CONa, di mana asam kuatnya kita pakai yang gampang
yaitu HCl. Kita buat reaksinya seperti ini. CH3CONA ditambah dengan HCl akan menjadi CH3COH ditambah dengan NaCl. Kita buat MBS-nya seperti berikut. CH3CONA ini bersifat berlebih yaitu 4 mol dan juga HCl bersifat kurang dari CH3CONA yaitu kita pakai 2 mol contohnya. Di bereaksi kita akan berkurang min 2 mol di sini di CH3CONA-nya, di HCl juga kurang 2 mol, sedangkan di CH3COH ini bertambah 2 mol, sama juga di NaCl bertambah 2 mol. Jadi di sisa kita akan mendapatkan 2 mol dari CH3CONA, HCl-nya habis, CH3COH-nya juga sisa 2 mol. Nah, NaCl ini bisa diabaikan. Berarti kita memiliki CH3COONA dan juga CH3COOH. Ingat kembali bahwa CH3CONA ini juga bisa diionisasi menjadi CH3COO- ditambah Na+. Dengan begitu di larutan ini juga sama seperti tadi. Ada CH3COH dan juga CH3COO-. Yang keduanya jika bergabung akan menjadi larutan penyangga asam. Oke, ringkasan dari penjelasan saya tadi. Yang pertama, larutan penyangga asam yaitu gabungan dari asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, ada 3 cara pembuatan larutan penyangga. Yang pertama adalah asam lemah ditambah garam dari asam lemah. Yang kedua adalah asam lemah yang berlebih ditambah basa kuat. Dan yang terakhir adalah garam dari asam lemah yang berlebih ditambah dengan asam kuat. Lalu, pada larutan penyangga asam, untuk tiap cara pembuatannya, basa konjugasi selalu berasal dari garam. Nah, tadi kita kan sudah mendapatkan bahwa CH3COO- itu berasal dari ionisasi dari CH3COONA. Jadi, bisa dikatakan bahwa larutan penyangga asam itu adalah asam lemah dan juga garamnya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan penyangga basa. Sama seperti tadi, larutan penyangga basa itu pembuatannya ada 3 cara. Yang pertama basa lemah ditambah garam dari basa lemah, yang kedua basa lemah yang berlebih ditambah dengan asam kuat, dan yang terakhir adalah garam dari basa lemah yang berlebih ditambah dengan basa kuat. Ingat kembali bahwa asam jika bereaksi dengan basa akan membentuk garam. Contohnya adalah ini, HCl ditambah NH3 akan membentuk NH4Cl, di mana HCl bertindak sebagai asam, NH3 bertindak sebagai basa, dan NH4Cl bertindak sebagai garam. Larutan penyangga basa adalah basa lemah ditambah dengan asam konjugasinya. Jadi, ini adalah salah satu contoh dari larutan penyangga basa, yaitu NH3 ditambah dengan NH4+. NH3 ini basa lemah, NH4+ ini adalah asam konjugasinya. Sama seperti larutan penyangga asam tadi, kalau NH3 atau basa lemahnya kita bisa langsung memasukkannya, namun dari mana kita bisa mendapatkan asam konjugasinya atau NH4+ yang berupa ion? Nah, pembuatan larutan penyangga basa yang pertama yaitu basa lemah ditambah dengan garam dari basa lemah. Contoh basa lemahnya kita pakai yang tadi yaitu NH3. Ingat bahwa asam ditambah basa akan menjadi garam. Contohnya juga saya pakai yang tadi saja, yaitu HCl ditambah dengan NH3 akan menghasilkan NH4Cl. Nah, NH4Cl-nya ini bertindak sebagai garam. Jadi di sini saya mendapatkan garamnya yaitu NH4Cl. Terus dari mana dapat NH4+? Nah, di sini sudah dituliskan bahwa garam dianggap terionisasi sempurna.
Jadi NH4Cl itu bisa diionisasikan menjadi NH4+ ditambah dengan Cl-. Dengan begitu, di larutan ini ada NH3 dan juga NH4Cl yang di dalamnya ada NH4+ dan juga Cl-. Nah, kedua larutan ini bertemu NH3 tambah NH4+, maka mereka berdua akan bergabung menjadi larutan penyangga basa, atau mereka bergabung jadinya larutan tersebut bisa dianggap larutan penyangga basa. Untuk cara kedua yaitu basa lemah yang berlebih ditambah dengan asam kuat. Jadi basa lemahnya sama kita pakai yang tadi yaitu NH3. Asam kuatnya kita pakai salah satu contoh yaitu HCl. Jadi ini ada reaksinya sama juga seperti yang tadi. Lalu kita buat MBS. Dikasih saja di sini 4 mol, di sini 3 mol. Nah, di bereaksi ini dia akan berkurang 3 mol, di NH3 juga berkurang 3 mol, sedangkan di NH4Cl itu bersama 3 mol karena dia itu produk. Jadi di sisanya itu HCl tidak bersisa, NH3 sisa 1 mol, dan juga NH4Cl itu bersisa 3 mol. Dengan begitu kita akan mendapatkan NH4Cl, di mana NH4Cl ini bisa diionisasikan menjadi NH4+ ditambah dengan HCl. Sama dong kayak tadi, jadi di larutan ini juga akan ada NH3 ditambah dengan NH4+, di mana mereka berdua akan menghasilkan larutan penyangga basa. Nah, untuk cara yang terakhir yaitu garam dari basa lemah yang berlebih ditambah dengan basa kuat. Garamnya kan tadi kita udah dapat bahwa garamnya itu salah satu contohnya NH4Cl. Basa kuatnya kita pakai NaOH yang familiar juga. Nah, dapatkan bahwa hasil dari reaksi mereka berdua itu akan menghasilkan NH3 ditambah dengan H2O ditambah NaCl. Oke, kita buat MBS-nya. Kan dibilang garam dari basa lemahnya itu berlebih. Jadi garamnya itu kan NH4Cl. NH4Cl-nya kita buat berlebih dibandingkan dengan NaOH. Jadi di bereaksi dia akan -2, di sini -2 mol juga, sedangkan di NH3H2O dan juga NaCl akan +2 mol dan +2 mol karena mereka termasuk produk. Jadi di sisanya kita mendapatkan 1 mol NH4Cl, sedangkan NaOH-nya di sini habis, dan juga kita mendapatkan 2 mol dari NH3 dan H2O NaCl ini kurang tidak terlalu penting. Nah, yang sisa itu kita dapatnya NH4Cl dan juga NH3. NH4Cl bisa diionisasikan menjadi NH4+ ditambah dengan Cl-. Dengan begitu, di larutannya ini juga ada NH3 dapat dari sini karena dia itu bersisa, dan juga NH4+ didapatkan dari NH4Cl yang diionisasikan. Mereka berdua bersatu akan menghasilkan larutan penyangga basa. Oke, ringkasannya yaitu yang pertama, larutan penyangga basa adalah basa lemah dan asam konjugasinya. Ada 3 cara pembuatan larutan penyangga. Yang pertama adalah basa lemah ditambah dengan garam dari basa lemah. Yang kedua ada basa lemah yang berlebih ditambah dengan basa kuat. Dan yang terakhir adalah garam dari basa lemah yang berlebih ditambah basa kuat. Lalu pada larutan penyangga basa, untuk tiap cara pembuatannya, asam konjugasi selalu berasal dari garam atau selalu berasal dari ionisasi garam. Tadi kan contohnya yaitu NH4Cl bisa diionisasikan menjadi NH4+ ditambah Cl-, di mana NH4+ itu termasuk asam konjugasi dari NH3. Jadi, larutan penyangga basa yaitu kandungannya terdiri dari basa lemah dan garamnya. Jadi, sekian
presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.